Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan sungguh sayang akan yang kecil, yang sederhana, dan yang tak berarti. Tuhan menaruh hati kepada kita. Beban-beban berat tidak meletakkan pada bahu kita. Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Di dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa merekalah yang kudus bagi Tuhan Allah. Merekalah yang telah dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya. Mereka dipilih bukan karena jumlah mereka lebih besar dari bangsa-bangsa lain, tetapi karena merekalah yang paling kecil dan hati Tuhan terpikat kepada mereka. Tuhan telah mengasihi mereka karena Tuhan penuh kasih setia, dan Tuhan selalu setia pada janjinya. Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihinya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Musa mengajak bangsa Israel untuk tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini, Yesus bersyukur kepada Allah sebab misteri kerajaan Allah sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Allah nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil adalah orang yang sederhana dan rendah hati, orang yang kenal diri kecil sebagai pendosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, ia tidak ada artinya. Yang bisa ia lakukan adalah tunduk taat pada Tuhan. Orang kecil percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran sejati, dan karena itu dia selalu datang mencari kebenaran itu kepada Tuhan. Letak kepuasan orang kecil adalah pada kesetiaannya pada perintah Tuhan. Orang kecil selalu pakai hati di dalam mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan orang bijak dan pandai adalah orang yang selalu punya 1001 alasan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Ia selalu merasionalisasikan segala perbuatannya sebagai benar di hadapan Tuhan. Letak kepuasan orang bijak dan pandai adalah pada kebijaksanaan dan kepandaiannya semata. Orang bijak dan pandai selalu memakai otak di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang bijak dan pandai mengklaim diri bahwa mereka adalah orang yang bisa sampai kebenaran melalui otak mereka.
Antara orang kecil dengan orang bijak dan pandai, manakah yang lebih berkenan kepada Allah? Yesus menyatakan bahwa orang kecil lah yang berkenan di hati Allah. Yesus mengajak kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk senantiasa datang kepadanya. Karena Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus mengajak kita untuk setia memikul kuk yang Ia pasang dan tetap setia belajar darinya, karena Ia lemah lembut dan murah hati. Dengan demikian, hati kita akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cinta kasih Tuhan benar-benar tanpa pamrih. Tuhan menaruh cinta kasih lebih dahulu kepada kita dan tidak tanggung-tanggung. Kita menaruh cinta kasih kepada Allah untuk menjawab tawaran keselamatan. Cinta kasih Tuhan kepada manusia dan cinta kasih manusia kepada Tuhan dipadukan di dalam hati Yesus. Cinta kasih Tuhan kepada kita menyata di dalam diri Yesus Kristus yang rela menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Oleh karena itu, di dalam bacaan kedua, Rasul Yohanes menasihati kita bahwa Tuhan itu sumber dan teladan cinta kasih. Maka kita mesti menaruh cinta kasih kepada sesama, sebagaimana Tuhan yang mengasihi kita tanpa henti. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita pula. Tuhan atau Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita Gereja Katolik merayakan pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan hati Yesus yang Maha Kudus mengajak kita untuk merenungkan pengalaman hidup kita masing-masing yang sungguh diperhatikan oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Tuhan rela mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kasih Tuhan yang terbuka bagi siapapun yang datang memberi kelegaan dan kedamaian hati. Ketika kita mulai kehilangan harapan, ada rasa tidak percaya lagi kepada orang lain, serta rasa cinta dan perhatian mulai memudar, kita mesti datang selalu kepada Tuhan untuk melegakan kita kembali. Karena kasih Tuhan itu sendiri yang nyata di dalam hati kudus Yesus yang senantiasa terbuka terhadap manusia yang membutuhkan kelegaan. Permenungan tentang hati Yesus yang tertikam dengan tombak dan lukanya yang memancarkan air dan darah menjadikan kita semakin sadar betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Bahkan kita sering menyeleweng dan lari dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap dengan hati terbuka menantikan kita kembali. Dalam hatinya kita temukan kesegaran, kehidupan, dan kedamaian, terlebih bila kita sedang mengalami pergolakan hidup yang berat. Melalui penghayatan hati kudus Yesus, kita dimampukan untuk mencintai sesama seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kita mendekatinya dan sesama kita dengan hati dan berbicara kepadanya dan kepada sesama kita dengan hati pula. Karena hati Yesus yang Maha Kudus senantiasa menjumpai orang ke orang, selalu dari hati ke hati. Kita diingatkan kembali akan hati Yesus yang selalu mau mengasihi kita dengan segala cacat celah dan dosa-dosa kita. Kita diajak untuk memiliki hati yang mau mengasihi sesama, hati yang mau peduli dengan penderitaan sesama. Marilah kita bergembira bahwa kita percaya kepada Yesus yang sungguh memiliki hati yang Maha Kudus. Di dalam Ekaristi, kita memasuki hati Tuhan yang Maha Kudus. Marilah kita menyadari bahwa hari ini hati Tuhan memasuki hati kita masing-masing. Bahkan Tuhan sewaktu menciptakan kita, Ia telah menaruh hatinya di dalam hati kita.
sehingga walaupun kita berusaha jauh darinya, tetapi kita rindu karena Tuhan menarik kita kembali kepadanya. Sadarilah bahwa di dalam hatimu, di dalam hati kita masing-masing, ada sepotong hati Tuhan. Setiap saat Tuhan selalu menaruh hatinya kepada orang yang lemah dan membutuhkannya. Terkadang mungkin kita kurang membuktikan bahwa kita punya hati untuk Tuhan dan sesama kita. Tetapi hati Tuhan selalu dan senantiasa untuk kita. Marilah kita mohon kepada hati kudus Yesus agar memampukan kita untuk selalu bersedia memperhatikan sesama, bersedia menaruh hati kepada sesama kita. Marilah kita sama-sama berdoa kepada hati kudus Yesus. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.